Kitlah wa idza dabahtum fasluha wal yuhida ahadukum syafrata wal yurihda biha tahun. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita walaupun melalui daring, tentu bermuwajahah bertemu dengan sesama saudara itu adalah sebuah kenikmatan. Maka sabda Nabi, khairukum man dzakarallahu bikum ilallah. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang ketika bertemu itu saling mengingatkan kita kepada Allah. Maka pertemuan kita kali ini melalui Zoom meeting ini mudah-mudahan ini bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan nikmat pertemuan yang dalam pertemuan ini kita saling mengingatkan tentang syiar sembelih halal. Salawat serta salam semua senantiasa dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pribadi yang insya Allah akan senantiasa menjadi uswah dan qudwah kita ila yaumil qiyamah. Seorang pribadi yang telah menyempurnakan syariat agama ini sehingga hari ini kita mengenal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang benar, penghambaan yang kemudian melepaskan kita dari penghambaan-penghambaan pada makhluknya, menjadi pribadi yang huriyah, yang merdeka, yang tidak terkungkung dengan hurafat, tidak terkungkung dengan kemusyrikan, dan tidak terjerembab pada kehinaan saat kita menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Kalau seandainya baginda Nabi tidak memperjuangkan syariat dulu, barangkali hari ini di antara kita masih ada yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, batu, bahkan menyembah setan gitu. Maka kita bersyukur memiliki kuduah dan uswah seperti beliau yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta, bahkan jiwanya agar tegak akidahnya yang akidah Islam sehingga kita hari ini nih umatnya merasakan kenikmatan bagaimana menghamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu pula ihwafillah, barangkali ini pertemuan awal yang saya ingin menyentuh dulu hal yang paling dasar, yang paling krusial tentang kurban ini. Barangkali di setiap banyak pelatihan, banyak trainer, banyak pemateri yang secara teknis sudah bisa mensosialisasikan dan mempraktekkan hal-hal yang menjadi aturan dari pemerintah, dari syariat gitu ya, menjadi sebuah pelaksanaan teknis. Tapi hal yang mendasar barangkali ini bagian dari kami untuk bisa menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-36 itu menggambarkan kepada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin, dan kepada setiap umat itu ja'alna mansakan, Allah sudah menjadikan syariat pengorbanan. Syariat kurban ini ternyata memang sudah dikenal bukan hanya oleh syariat Islam, bukan hanya oleh umat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi, tetapi ini sudah dibebankan dan sudah diwajibkan kepada setiap umat. Nah, lalu bagaimana pelaksanaannya? Tentu ini berbicara tentang sejarah kurban itu sendiri. Nah, saya kebetulan dulu belajar di pendidikan sejarah, jadi saya combine-kan syariat kurban ini dari sisi historisnya, sisi sejarahnya. Walaupun sejarah ini tentu metodologi yang kita pakai tidak pakai metodologi heuristik, itu karena berkaitan dengan metode pengumpulan data-data sejarah itu kebanyakan melalui lisan atau melalui sanad. Nah, kita paham betul bahwa syariat kurban ini pertama kali diperintahkan kepada keturunan Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Kabil. Dan kita tahu peristiwanya bahwa satu diterima dan satu ditolak. Yang diterima itu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam yang mempersembahkan miliknya yang terbaik, yang paling dia sayangi, yakni seekor domba yang masih anak-anak gitu ya, masih anaknya gitu kan, tapi paling disayangi. Karena apa? Dia ingin mempersembahkan yang paling dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu itu atau Kabil itu mempersembahkan hasil sayuran, hasil tanamannya yang
busuk, yang tidak baik. Karena apa? Allah tidak butuh, katanya kita. Sehingga kita paham bahwa kemudian ini diterima dan yang satu diterima dan satu ditolak. Kemudian bergulirlah kejadian kurban ini, syariat kurban ini diteruskan oleh keturunan-keturunan yang lain dalam pemahaman-pemahaman masing-masing. Maka ketika disebutkan walikuli umatin ja'alna mansakan, setiap umat ini mengenal kurban, maka dalam catatan sejarah, dan ini banyak sumbernya, dan A1 artinya primer sumbernya, di mana kita menemukan artefak-artefak dalam setiap peradaban dunia yang itu menunjukkan ada kegiatan kurban. Dan apa yang terjadi, Iwafillah, kurban yang dilakukan oleh peradaban kuno itu ternyata sudah pada level yang paling tinggi. Yakni apa? Mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi manusia, yakni kehidupan manusia itu sendiri. Kita mengenal dalam peradaban yang paling kuno barangkali saat ini yang tercatat ya, karena kita belum menemukan lagi catatan sejarah, ada peradaban yang lebih kuno daripada itu, yakni peradaban Mesir atau di peradaban Sungai Nil, di mana pada saat dalam catatannya 4.000 tahun sebelum Masehi itu sudah masuk ke dalam fase sejarah di mana ditemukan tulisan. Karena sejarah itu ditentukan pada saat satu peradaban itu memasuki fase di mana mereka mengenal tulisan. Dan sudah ditemukan di situ ada tulisan yang dinamakan dengan hieroglif. Dan dalam catatan, kemudian dalam sumber sejarah di peradaban Mesir ini, maka kita temukan ada satu peristiwa atau satu kegiatan yang rutin mereka lakukan, yakni setiap tahun bangsa Mesir ini melakukan pengorbanan. Mereka mencari gadis-gadis dari setiap desa, gitu, dari setiap kota yang mereka kuasai, kemudian dipilih yang paling cantik, kemudian dibawa ke istana, dan nanti itu akan ditenggelamkan di Sungai Nil sebagai pengorbanan terhadap Dewi Sungai Nil. Dan ini yang dipilih yang cantik gitu ya. No, yang jelek-jelek ya alhamdulillah bersyukur gitu kan. Itu di peradaban Mesir dan itu berlanjut sampai apa? Sampai kapan? Sampai kepemimpinan Amr bin As ketika menjadi gubernur di sana yang kemudian dihilangkan kebudayaan ini oleh Sayyidina Umar yang kala itu jadi khalifah. Kemudian kita bergeser kepada peradaban yang lebih muda, yakni peradaban yang hidup di tahun 2500 sebelum Masehi, di mana ditemukan tulisan di situ, yakni peradaban Amerika Latin, atau kita kenal sebagai peradaban Indian, di mana di sana ada satu sisa peradabannya yang sampai hari ini ada, yang dinamakan dengan zigurat, atau mirip piramida, tetapi lebih ada altar di atasnya. Yang ini adalah kebudayaan hasil peradaban atau kebudayaan heliosentris, di mana penganutnya atau penganut kebudayaan ini atau peradaban ini adalah penyembah matahari. Nah, di mana setiap 6 bulan sekali para pemuka agama ini di atas bangunan bernama zigurat mereka membawa seorang perempuan, dan ini memang di catatan tidak ditemukan apakah gadis atau janda gitu ya. Tapi seorang perempuan dan di sana disimpan di atas altar. Kemudian si pemuka agama ini menusuk dadanya, membuka dadanya, diambil jantungnya, kemudian dimakan oleh si pemuka agama tersebut. Sebagai persembahan bangsa Aztec, Maya, dan Inka atau peradaban Amerika Latin ini terhadap Dewa Matahari. Kemudian kita bergeser ke Eropa. Ada satu peradaban yang barangkali hari ini masih ada budayanya, yakni peradaban Skandinavia atau bangsa yang kita kenal sebagai bangsa Viking. Beda dengan Persib ya, Vikingnya sama gitu. Nah, peradaban di sana mereka tuh punya kebiasaan, punya tradisi senang berperang, bangsa perompak gitu. Dan ada tradisi di mana setiap 6 bulan sekali mereka membawa orang-orang baik, pemuka agama, orang yang tidak suka berperang, kemudian mereka tangkap, dibawa ke tengah lautan, dan ditenggelamkan di lautan sebagai persembahan terhadap Dewa Odin.
atau dewa perang mereka. Nah, kemudian kita tarik ke Indonesia. Ya, kita tarik ke Indonesia. Apakah di Indonesia ada pengorbanan? Ada sacrifice? Ternyata ada. Catatan sejarahnya hari ini kita masih bisa menemukan artefak, gitu ya, artefak berupa tradisi, folklore, kemudian artefak yang berbentuk bangunan dan lain sebagainya, di mana kita temukan hari ini Indonesia mengenal apa yang dinamakan dengan eh, tumbal, apa yang dikenal dengan ruat, apa yang dikenal dengan nadran di pantai utara, kemudian kita mengenal larung di pantai selatan, di mana ada hewan dipotong, kemudian kepalanya tidak dimakan tapi dilarungkan ke lautan. Bahkan di istilah yang lebih ekstrim, kita kenal ada istilah tumbal, di mana manusia yang kemudian dikorbankan. Nah, iwapilah dari rangkaian itu, saya ingin mengajak pada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian di hari Tarwiyah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperkirakan hidupnya pada abad 1800 sebelum Masehi atau abad ke-18 sebelum Masehi. Di mana tadi peradaban dunia ini mengenal pengorbanan manusia sebagai sesuatu yang biasa. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian diperintahkan untuk menyembelih Ismail anaknya, ligula min halim kan gitu ya. Untuk menyembelih anaknya yang baik gitu kan. Nah, dikisahkan Nabi Ibrahim pun mendapatkan perintah ini sampai 3 hari. Yakni dimulai dari hari Tarwiyah. Dan kenapa tidak langsung dilaksanakan perintah itu? Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim sangat tahu. Tetapi yang menjadikan beliau berat, tetap Nabi itu punya sifat yang jaiz, yakni sifatul basyariyah. Beliau pun merasa ini berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan Ismail itu dengan perjuangan yang luar biasa. Dikisahkan selama 80 tahun beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli min dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin, Rabbi habli minas solihin, gitu kan. Meminta keturunan yang selama 80 tahun berdoa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Siti Sarah diberikan kebesaran jiwa, yakni mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah, sudahlah, karena kita sangat lama meminta kepada Allah pun belum dikasih. Maka katanya, nikahlah engkau, nikah lagi supaya punya keturunan. Dan Nabi Ibrahim waktu itu menolak. Nah, berbeda kan dengan kita. Kita mah keinginan kuat tetapi belum dapat izin tuh yang susah. Ini diizinkan Nabi Ibrahim yang tidak mau. Tetapi Siti Sarah ini karena sudah dikuatkan hatinya, kemudian mengatakan, sudahlah Nabiullah, aku yang pilihkan. Sehingga dipilihkanlah Siti Hajar yang waktu itu adalah abidnya atau hamba sahayanya dari Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini adalah keturunan dari bangsawan di Mesir. Kemudian Siti Hajar ini adalah pembantunya atau khadimnya. Dinikahkanlah gitu dengan Siti Hajar. Dan qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang selama ini dipanjatkan, yakni punya keturunan tapi bukan dari rahim Siti Sarah, tapi dari rahim Siti Hajar. Nah, iwafilah yang menarik adalah pada saat mulai Siti Hajar ini mual-mual, kemudian perutnya kemudian berubah, tubuhnya mulai berubah, Siti Sarah kemudian muncul sifat kewanitaannya, sifat manusianya, yakni mulai cemburu. Saya bukan menakut-nakuti para penganut poligami, tapi ini saya kisahkan sebagaimana yang saya baca. Jadi ada sifat cemburu yang kemudian cemburu itu terus menumpuk sampai kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk menjauhkan Siti Hajar dan Ismail ini ke tempat yang jauh. Dan itu dilaksanakan tentu atas perintah Allah juga, ya.
Dan pada saat itu dikisahkan selama perjalanan sekitar 40 hari dari Irak atau ketika itu disebut negeri Babilonia, dari Babilonia kemudian hijrah ke satu tempat yang berada di Arab yang kita kenal hari ini sebagai Makkah atau dulu dikatakan sebagai Bakkah, di mana dinamakan sebagai Bakkah itu atau Makkah itu artinya berlinang air mata. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat transitnya para pedagang dari Arab Utara dan Arab Selatan, kemudian transit di situ bertemu, kemudian setiap tahun mereka mengadakan aktivitas tahunan. Tetapi ketika meninggalkan tempat ini, hampir semua yang meninggalkan Mekah itu berurai air mata. Maka dinamakan Mekah. Dan Mekah zaman dulu itu tentu berbeda dengan Mekah hari ini. Nah, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian melakukan perjalanan dan dikisahkan membawa perbekalan sebanyak 60 ekor kambing. Setiap perjalanan berhenti, kambingnya dipotong, kemudian dijadikan makanan. Maka kalau butuh energi yang lebih, sebetulnya kambing itu sehat. Daging kambing itu yakinkan itu sehat. Kenapa? Karena ini disenangi oleh para nabi, disenangi oleh baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Yang bikin salah itu, bikin tidak sehat itu adalah bumbunya, santannya, garamnya, kecapnya, kan gitu ya. Gajinya. Dan ini barangkali harus kita ajak juga masyarakat supaya tidak tendensi negatif terhadap daging domba atau daging kambing. Nah, kemudian kisahnya berlanjut sampai datanglah ke sebuah tempat bernama Bakkah atau Mekah yang kita kenal sekarang. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa berucap banyak kata, beliau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di tempat tersebut, di mana tidak ada pohon, tidak ada bangunan, hanya sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit, dan disitulah Siti Hajar kemudian ditinggalkan. Pada saat Nabi Ibrahim ini beranjak dari tempat tersebut, Siti Hajar hanya mengatakan, wahai Nabiullah, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini itu atas keinginan engkau, keinginan Hajar, atau karena perintah Allah? Dan kemudian Nabi Ibrahim dengan menoleh sebentar, beliau mengatakan, ini adalah perintah Allah. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, maka kami tidak bimbang. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini seorang yang diberkati keimanan, kekokohan iman dalam hatinya. Pada saat dia yakin bahwa sedang menjalankan perintah Allah, maka tidak akan ada kesedihan dan tidak ada kebimbangan atas apa yang akan dia hadapi. Maka ditinggalkanlah Siti Hajar bersama dengan seorang bayi, yakni Ismail. Dan apa yang dipikirkan oleh seorang ibu ketika itu? Maka yang dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan anaknya dari kehausan. Sehingga apa? Beliau melihat di bukit Sofa itu ada kilauan cahaya, yakni yang kita kenal sebagai fata morgana, yakni pertemuan udara yang lembab dengan matahari, dengan cahaya sehingga berkilau. Dan beliau, Siti Hajar ini menganggap itu ada air. Larilah ke sofa, kemudian pas dikejar di sofa ternyata fata morgana hilang. Dari sofa beliau lihat di marwah ternyata ada kilauan yang sama. Kejar lagi dengan lari-lari itu yang bolak-balik dari Sopa Marwah, kemudian dari Marwah ternyata hilang Fata Morgana itu. Lihat lagi di Sopa, beliau tidak menyerah, bolak-balik sampai 7 kali. Yang hari ini kita kenal dengan syariat dalam ibadah umrah dan haji sebagai sa'i. Nah, tetapi yang menarik adalah ikhwafillah, bolak-balik 7 kali ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ternyata setelah 7 balikan ini, kaki Nabi Ismail kemudian menendang sebuah batu dan dari situlah keluar air. Saking bahagianya Siti Hajar, dia kumpulkan air itu dengan mengatakan zam-zama, 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 yang artinya kumpul, kumpul, kumpul. Yang sampai hari ini sumur tersebut, air tersebut dinamakan air zam-zam, yang qadarullah tidak pernah kering. Nah, kemudian ini hikmahnya adalah ikhtiar itu adalah kewajiban, sementara hasilnya adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan. Kalau seandainya Siti Hajar tahu bahwa air itu ada di telapak dekat telapak kaki Nabi Ismail, mungkin dia tidak akan lari-lari ke Sofa dan Marwah. Nah, kenapa Sofa dan Marwah? Sofa ini adalah
simbol dari kesucian, kemudian Marwah adalah simbol dari kemuliaan. Sehingga ketika orang berangkat dengan niat yang suci, niat yang ikhlas, niat yang karena Allah, maka ujungnya adalah kemuliaan. Ini yang akan kita bahas nanti di manajemen kurban. Nah, ihwafillah, sedikit gambaran tentang bagaimana beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Pada saat Ismail ini beranjak dewasa, disebutkan dalam Al-Quran ligula min halim, seorang anak yang halim, yang sabar, yang menyenangkan gitu. Dan usianya sekitar 20 tahun ketika itu. Jadi anak 20 tahun zaman itu masih anak-anak. Nah, kalau ada sekarang usia 20 tahun kelakuannya anak-anak, mungkin itu dari abad ke-18 sebelum Masehi gitu. Nah, kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ini setelah 20 tahun menjenguk. Dan pada saat menjenguk inilah kemudian turun perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan itu hari Tarwiyah. Kemudian nanti di hari Arafah. Hari Arafah itu hari terbuka di mana beliau menguatkan diri bahwa ini betul-betul harus dilakukan. Pada saat itu kemudian beliau mulailah berdialog. Dengan siapa? Dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat nanti Idul Adha, kemudian dilaksanakanlah eksekusi setelah rangkaian beliau berdialog, kemudian menguatkan pelaksanaan ibadah eh, penyembelihan itu, kemudian di hari Adha-nya, di hari ke-10-nya, jadi hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Adha, 3 hari, kemudian diajaklah Nabi Ismail itu ke sebuah tempat, yang tempat itu di bukit antara Padang Arafah dengan Muzalifah. Jadi nanti kalau setelah wukuf di Arafah, jemaah haji itu bergerak menuju Muzdalifah, menuju Mina, kemudian untuk mabit di Mina, kemudian di sebelah kiri itu ada satu bukit kecil yang bukit itu ditandai tiang. Dan itu dipercaya sebagai tempat dilakukannya eksekusi Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat mau dipotong, maka Nabi Ismail pun masih berdialog dengan Nabi Ibrahim. Apa dialognya? Wahai ayahanda, engkau tidak akan khawatir aku berontak, maka ikat tangan dan kakiku. Jadi tujuan mengikat tangan dan kakinya Nabi Ismail itu disebutkan supaya tidak berontak pada saat disembelih. Maka nanti wafilah pada saat pelaksanaan ibadah kurban, ada hewan yang diikat kakinya, ada hewan yang tidak diikat kakinya. Dan jangan eh, jangan terlalu mempermasalahkan itu. Dua-duanya ada sunnahnya. Tetapi kita bahas apa latar belakang itu. Tapi tujuan dari pengikatan itu adalah supaya hewannya tidak berontak pada saat disembelih. Kemudian, wahai ayahanda, engkau tidak akan mampu melihat aku disembelih, maka palingkan wajah engkau. Setelah Nabi Ismail kaki dan tangannya diikat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ini yang saya lupa diceritakan, dari hari Tarwiyah pun beliau sudah mengasah pisaunya. Jadi pisau yang akan dipakai untuk memotong Nabi Ismail ini sudah diasah dari hari Tarwiyah. Sehingga Kira-kira pengasahan pisau kira-kira berapa sembelih. hari itu misalnya guru diasah, mohon izin Pak Nah, Dokter. jadi ini menggambarkan bahwa ketika mau menyembelih itu yakinkan nanti pisaunya itu tajam. Berapa lama? Tidak ada patokan lamanya, tetapi nanti patokan tajamnya akan kita bicarakan bahas nanti. Ini sebagai perbandingan saja, sebuah katana yang seri Daimyo di Jepang, itu saya dapat berita dan memang ada literasinya, itu pengasahannya sekitar 6 bulan, Pak. Jadi katana yang kan ada seri itu, ada seri Ronin, seri apa, seri Daimyo dan seri-seri beberapanya, itu pengasahannya saja sampai 6 bulan. Sehingga para pengrajin katana ini biasanya untuk mesan sebuah katana ini harus nunggu 1 tahun. Boleh nanti cek apa orang Indonesia yang punya kerajinan katana itu ngantrinya memang lama. Nah, kalau kita nanti patokannya adalah ketajamannya seperti apa, gitu ya. Bisa lama, bisa sebentar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ini mau menyembelih, kata Nabi Ismail, palingkan wajah engkau sehingga beliau memposisikan pisaunya, kemudian memalingkan wajahnya. Ditariklah pisau itu, kemudian terpotonglah siapa?
Dalam pandangan Nabi Ibrahim, yang terpotong itu adalah Nabi Ismail. Tetapi dalam sepersekian detik, Nabi Ismail itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking takjubnya dengan kejadian itu, maka malaikat yang berkumpul di tempat tersebut, yang menyaksikan prosesi penyembelihan Nabi Ismail ini, kemudian berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takbir ini kemudian disambut oleh Nabi Ismail. La ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar itu barulah Nabi Ibrahim sadar bahwa yang disembelih itu bukan Ismail. Maka beliau berucap, Allahu akbar walillah hilham. Beliau bersyukur kepada Allah. Karena ini hanya sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu digantikanlah dengan domba, yakni domba gibas, domba dari surga yang konon adalah kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian domba itu diurus di surga dan dikembalikan ke dunia untuk menggantikan Nabi Ismail. Maka dengan hal ini, perhatikan panitia kurban dan yang berkurban. Dulu Nabi Ibrahim itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban domba besar yang didatangkan dari surga, domba terbaik. Ya, kita mah bukan nyari domba di surga dah susah, tapi pada saat mau berkurban, maka biasakan dan ajarkan kepada jamaah kita bahwa mencari hewan kurban itu carilah yang terbaik, bukan yang termurah. Ya. Nah, kemudian hikmahnya kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan rangkaiannya menyembelih Ismail dan kemudian Allah ganti dengan hewan, padahal bisa saja Allah dari awal memerintahkan untuk menyembelih hewan, kan begitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan tadi yang kita ceritakan bahwa tatanan peradaban dunia mengenal pengorbanan kepada Allah itu dengan sesuatu yang paling tinggi, paling berharga, yakni nyawa manusia. Bagi Allah, orang mau mengorbankan apapun, termasuk yang paling berharga, yakni nyawa manusia, buat Allah tidak akan bertambah kemuliaan dan tidak akan mengurangi kemuliaan. Apakah ketika semua manusia dikorbankan untuk Allah, kemudian Allah mengatakan, ya tidak ada lagi yang menyembahku? Tidak. Apakah ketika semua manusia ini dikorbankan, kemudian Allah bertambah kemuliaan? Juga tidak. Tapi Allah bertujuan mengajarkan hikmahnya, mengajarkan kepada manusia bahwa apapun yang dikorbankan oleh manusia untuk Allah dengan harapan takorub, mendekatkan diri kepada Allah, maka gitu ya, maka mengorbankan manusia itu terlalu berharga untuk manusia. Bukan untuk Allah, tetapi terlalu berharga untuk manusia. Selepal Nabi Ibrahim pun beliau masih menahan diri ketika perintah pertama. Apalagi kita. Bayangkan kalau kita punya anak, kemudian tiap tahun harus dikorbankan. Iya, kalau anaknya banyak, mungkin banyak pilihan. Cari yang paling bengal, cari yang paling menyusahkan. Tapi kan lama-lama habis gitu. Maka Allah ingin mengajarkan, cukuplah untuk mengorbankan dengan hewan terbaik. Makalah dikenal dengan istilah udhiyah atau korban atau nusuk. Nah, kenapa dikatakan udhiyah? Karena hewan kurban ini mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilakukan di waktu pagi, yakni waktu matahari naik sepenggalahan atau kita kenal dengan waktu duha. Maka penyembelihan itu kemudian kita kenal ada istilah udhiyah dan istilah kurban. Kurban itu adalah untuk yang umum, sementara udhiyah ini adalah untuk hewan tertentu yang dipotongnya di waktu tertentu, yakni waktu duha. Gitu. Maka dikatakan Idul Adha itu bimakna ini adalah khusus penyembelihan hewan yang dilakukan di waktu duha. Nah, maka ini nanti berkaitan dengan panitia kurban. Kalau seandainya nanti hewan kurbannya banyak, jangan kemudian dilakukan penyembelihan 24 jam sampai malam gitu ngejar target. Ingat bahwa udhiyah ini dilakukan di waktu duha. Masih ada hari tasyrik pertama, kedua, ketiga. Bagilah itu supaya bisa dilakukan penyembelihannya
sebelum duhur. Pengelolaannya pada duhur dan sore sudah dibagikan. Besok lanjut lagi. Gitu. Masih ada kita temukan, ada teman-teman, ada panitia yang kurbannya banyak, kemudian jam 11 malam itu masih motong. Sudah capek, kemudian pengolahan dagingnya juga terbengkalai, dan tentu barangkali ada kemudorotan manakala posisinya sudah capek lain sebagainya, apalagi tidak ada penerangan yang cukup. Gitu ya. Maka kita masuk ke dalam pengertian apa yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu adalah, ini bisa ditampilkan slide-nya, Pak Nanang? Bisa silakan Ustadz, saya screen sudah saya jadikan co-host. Ustadz. Saya, bentar. Ya. Silakan nanti teman-teman peserta bisa menyiapkan pertanyaan nanti bisa melalui kolom chat atau raise hand ya setelah paparan materi selesai. Kira-kira sekitar 23 menit lagi paparan materinya. Baik. Ini kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Pengertian udhiyah itu adalah al-hudiyah hiya ismu yutlaku ala bahimatil an'am allati tudbahu fi yawmi idul adha gitu ya. Wa ayamut tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Bahwa yang namanya kurban atau udhiyah itu adalah ismu yutlaku, sebutan untuk hewan yutlaku yang dinisbatkan ala bahimatil an'am kepada hewan ternak. Gitu ya. Jadi kurban itu adalah untuk hewan hewan ternak karena berkaitan dengan ayat tadi walikuli umatin ja'alna mansakan lihat kurus malahu bahimatil an'am kan begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kurban itu boleh dengan yang lain, tentu secara takrif, secara syariat tidak diperkenankan karena yang dinamakan kurban ini adalah untuk bahimatul an'am. Apalagi cuman korban perasaan, tentu jauh dari syariat, kan begitu ya. Kemudian tudbahu piyomi idul adha yang disembelih di hari adha, gitu ya, ya hari tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian ayamut tasyrik, hari ke-11, ke-12, dan 13. Dan tujuannya jelas, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iwapilah berkaitan dengan ibadah kurban, ini gambaran umumnya. Kita akan bahas beberapa, yakni ada perintah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Idza qataltum fahsinul kitlah wa idza dzabhtum fahsinul dzibhah. Kalau kamu membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, wa idza dzabhtum, dan kalau engkau menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan. Gitu ya. Maka untuk para pekurban, untuk para panitia, perhatikan bahwa dalam ibadah kurban itu ada kewajiban ihsan. Yang paling pertama, gitu ya, yang paling pertama ihsan dalam niat. Nanti kita berkaitan dengan syariatnya ya. Ihsan dalam niat. Dan ini sangat penting untuk para pekurban, para panitia. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena tujuan dari kurban itu adalah taqarruban ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena yang lain. Bukan karena diajak panitia malu, dikatakan tidak mampu dan sebagainya. Atau misalkan sekarang ibadah kurban ini jadi ngetren, tetapi ramai-ramai menjadi apa? Menjadi konten kreator gitu. Dan sangat disayangkan. Kita tidak mengurusi niat orang lain, tetapi kita mengurusi niat kita masing-masing. Baik yang berkurban ataupun yang jadi panitia, ingat bahwa semua rangkaian itu adalah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Bahwa tidak akan sampai kepada Allah itu apa? Dagingnya, darahnya tidak akan pernah sampai. Yang akan sampai kepada Allah itu apa? Takwa minkum. Maka saya perhatikan ada beberapa kasus.
Orang berkurban tetapi nawaitunya itu tidak lurus. Sehingga apa? Dia atur-atur kurban itu sekeinginan dia. Sekeinginan dia. Sakarapna. Tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh aturan baik syariat atau pemerintah. Atau misalkan si panitia, ada yang nawaitunya bukan karena Allah, bukan ingin takorub, tapi ingin mengangkat nama kepanitiaannya. Sehingga satu saat ada panitia yang dia mengatakan, Ustadz, setelah dijelaskan tentang ibadah kurban, ternyata Alhamdulillah tahun ini katanya, yang berkurban di tempat kami ini berkurang. Kenapa? Karena biasanya kurban kami ini seperti arisan. Jadi satu orang pekurban dia ngambil bagian, kemudian ada bagian 7 kilo daging, kemudian ngambil 20 kantong gitu. Jadi dia bagikan sendiri. Nah, saya bilang tuh waktu itu ada kaidah tentang bagian kurban itu. Untuk dimakan sebagian, untuk dibagikan, dihadiahkan sebagian, dan untuk disedekahkan sebagian. Kalau bisa jangan lebih dari sepertiga untuk dimakan masing-masing. Maka banyak kemudian jamaah yang kecewa. Pindahlah ke masjid yang lain yang menawarkan bagian lebih banyak. Nah, panitianya ngeluh ke saya. Kemudian saya sampaikan, kalau panitia, nawaitunya karena apa? Bukankah banyak atau tidaknya hewan kurban yang dititipkan, kita itu tidak dapat keuntungan duniawi. Nah, barulah panitia menyadari bahwa, Masya Allah, dalam Al-Quran dikatakan Alhaakumut Takasur. Seringkali kita bermegah-megahan, gitu ya. Bermegah-megahan itu kemudian melalaikan kita. Bermegah-megahan memperbanyak apa? Memperbanyak keturunan, memperbanyak pengikut, termasuk juga memperbanyak hewan kurban. Seolah-olah kita tuh jadi targetan yang dalam tanda petik belum tentu itu juga dibutuhkan oleh masyarakat dan belum tentu muncul dari niat yang baik. Maka dari panitia kita terima titipan itu dengan baik, kita amanah, kemudian kita kerjakan, kelola dengan baik yang tentu karena amanah kita pun distribusikan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi nawaitunya tetap harus karena taqarruban ilallah. Yang kedua, ihsan dalam pemilihan hewan. Maka tadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, kemudian Allah menggantinya dengan hewan gibas, ini menggambarkan bahwa hewan itu harus terbaik. Maka jadi panitia, jadi pekurban, jadi siapapun yang berkaitan dengan kurban, hadirkan hewan terbaik, bukan hewan termurah. Maka kalau datang ke tempat kurban, tanya mana stok kurbannya. Jangan mana yang paling murah atau mana yang cashbacknya paling banyak, kan begitu ya? Punten ini di luar ruangan mau hujan. Jadi cari yang terbaik. Yang terbaik itu yang seperti apa? Tentu yang memenuhi syariat. Sabda Nabi, hewan terbaik itu yang paling pertama adalah hewan yang musinnah. Yang sudah tanggal giginya. Kenapa? Karena tanggal gigi berarti dia sudah dewasa, sudah maksimal dalam perdagingannya. Nah, beberapa kesalahan atau kekeliruan dari teman-teman panitia ini terkadang mencari hewan itu fokusnya pada ini hewan, ini sapi, ini domba, nanti keluar dagingnya berapa kilo. Dan itu pertanyaan yang sebetulnya berbahaya. Kenapa? Karena sehebat apapun si penjual hewan, kalau dia katakan daging atau hewan yang hidup itu akan keluar daging sekian, maka dia sudah memperkirakan sesuatu yang tingkat kesalahannya masih tinggi. Tetap itu dalam perkiraan. Karena ada hewan yang bobotnya besar, kemudian tinggi, ternyata masih kalah dagingnya dengan bobot yang kecil karena banyak faktor. Daging ini akan keluar. Sehingga jangan dijebak penjual hewan itu dengan pertanyaan yang susah dijawab. Ini dagingnya nanti berapa kilo? Sehingga penjual ini karena ingin hewannya terjual, kemudian menjamin kalau nanti tidak keluar 150 kilo, saya berani mengganti. Dan ini tentu adalah janji yang dalam tanda petik tidak ahsan dalam muamalah. Maka yang paling utama oleh panitia, oleh pekurban perhatikan apa? Hewan ini sudah musinnah atau tidak? Sudah tanggal giginya atau tidak? Kalau tidak ada, cari yang saniyah atau yang mau berganti giginya.
itu yang sudah mau punglak gitu ya. Atau misalkan tidak ada, cari yang jazaah, artinya yang bobotnya memang kelihatan secara fisik besar. Nah itu jangan sampai kemudian sekali lagi baik pekurban atau panitia cari yang paling murah. Maka cari dulu yang terbaik, setelah itu kemudian tanyakan harganya. Jika memang dana kita tidak mencukupi, maka tinggal disesuaikan saja. Boleh dalam muamalah jual beli kurban ini kita bertransaksi jual beli dengan tawar menawar. Nah, terkait dengan umur, itu unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Ini yang diperbolehkan. Tetapi sekali lagi yang paling utama itu musinah dulu, yang sudah berganti gigi, gitu ya. Yang kedua yang saniyah, yakni yang sudah tanggal giginya. Yang ketiga baru jazaah, gitu ya. Yang itu setengahnya. Artinya dari sisi bobot sudah bisa diperkirakan. Sudah bisa dilihat bahwa bisa dimanfaatkan. Nah, terkait dengan itu yang paling penting adalah dihindari yang dilarang dalam syariat. Apa yang dilarang? Yang dilarang itu yang cacat, gitu ya. 4 jenis yang dilarang dalam mencari hewan ternak untuk kurban, yakni pertama adalah yang jelas, yang buta, yang jelas kebutaannya. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang pincangnya juga parah. Kemudian yang kurus, yang tidak ada dagingnya, tinggal tulang belulang. Jadi selain yang 4 dilarang ini silahkan. Jadi jangan sampai nanti kita menyulitkan panitia atau menyulitkan eh, penjual dengan menanyakan sesuatu yang susah dijawab. Dan yang pekurban pun fokusnya adalah sekali lagi hewan itu yang terbaik. Bab daging, mohon maaf, bab daging sebetulnya bukan yang utama. Karena kata Nabi, ma'amila amalan adamiyun ahabu ilallah min yauminar ihraqidam. Tidak ada satu amalan yang dari amalan anak Adam yang lebih Allah cintai pada hari nahar terkecuali adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu nyalah yang paling utama. Kemudian terakhir, kedua tadi ihsan dalam apa? Ihsan dalam memilih hewan. A, A, tak hujan. Yang ketiga itu ihsan dalam penyembelihan. Ihsan dalam penyembelihan itu, waduh dia ulah hujan. Jangan ngambil kursi, Neng. Jemuran, jemuran hujan. Itu kursinya buat Bapak. Ya, lanjut Ustaz. Nah, ihsan dalam penyembelihan itu dua, kata Nabi. Pertama, yuhida ahadukum syafrotahu, tajamkan pisau sembelihan. Yang kedua, yang kedua, ditutup dulu. Ntar ini hujan. Kebetulan di dalam lagi masak. Jadi eh tidak ada bahatun pasin di bahayu tidak ada kum syafrahu wal yurida bihatahu. Tajamkan pisau dan senangkan hewan sembelihan. Menajamkan pisau dalam artian yakinkan pisau yang kita pakai baik panjang ataupun pendek, gitu ya. Ini semuanya kaidahnya tajam. Tajam itu ditentukan dengan apa? Dites terlebih dahulu. Maka cara mengetesnya, kalau biasanya kan teman-teman pakai kertas, kertas itu yang standar. Maka kalau untuk juru sembelih, ini bisa pakai rambut, rambut atau bulu. Yang ini kalau ditekan begini dia nyangkut, ini artinya dia tajam untuk nyembelih. Iya Pak. Rambut kuda ya itu Ustaz ya. Hujan. Masya Allah. Hujan. Iya, aduh. Lanjut. Nanti kita bahas tentang pisau ya. Oke, lanjut. Ntar saya pindah dulu lokasi Pak Nanang. Siap, siap Ustaz. Oke. Jadi teman-teman Ya, semua, di dia lah Pak. eh, standar pisau tadi Persis. ketajamannya Dilebat. minimal bisa slash kertas ya, tetapi diarahkan untuk
seorang juru sembelih itu ketajamannya melebihi dari slice kertas. Paling tidak bisa nyangkut kalau dites di bulu atau di rambut kuda ya, kuda atau rambut bulu ekor sapi ya, mungkin bisa dikoleksi nanti sebagai bahan untuk apa Ya, namanya tes. Oke, lanjut Ustadz. eh, pisau Nah, yang kecil sama asahan bawa sini. Bukain aja ada bapak. Asahan sama pisau bawa sini. Sama sarung tangannya. Nih jelas pana? jelas Ustadz, seperti di Jelas ya. Mekah ya itu di belakangnya. Baik. Jadi yang pertama itu yuhida hadukum syafratahu. Pastikan tajam pisau sembelihanmu sama asahannya. Atau semuanya aja bawa sini. Gitu. Wah, suruh masuk aja bapaknya sini. Ya. Nah, upayakan si pekurban ini adalah dia yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau tidak bisa, serahkan ke panitia, serahkan ke juru sembelih. Si juru sembelih ini dia punya kriteria. Kriterianya dia paham syariat penyembelihan. Dan upayakan adalah seorang muslim yang taat karena dia mewakili ibadah. Gitu ya. Nah, secara umum syariatnya memang pisau ini harus tajam. Tajam itu artinya dia bisa menyayat, gitu ya. Untuk menyayat sama dia yang diminta. Untuk menyayat. Artinya pada saat penyembelihan itu dia bisa menyayatkan pisaunya ke bagian leher. Kemudian syariatnya apa yang disayat itu? Kata Nabi, ala inadzaka fil halki walabah. Bahwa menyembelih itu adalah di halki. Di halki itu posisinya di mana? Di bawah jakun, Pak. Jadi kalau ada hewan ini ada jakun, gitu ya, maka penyembelihan itu di bawah jakun, bukan pas jakun, bukan di atas jakun. Kenapa? Ternyata banyak alasannya. Salah satunya adalah ternyata di jakun ini berkumpul urat kehidupan, kulkum, mari, dan wadaz. Yang itu ketika satu kali sayat bisa terpotong semuanya. Nah, ketika orang ini dipercayakan untuk motong, kemudian dia tidak paham syariat, maka kemungkinan dia salah sayatan. Ketika salah sayatan, maka kemungkinan besar hewan ini disembelih dalam keadaan tidak sah. Bahkan naudzubillahi min dzalik bisa menjadi haram. Gitu ya. Kalau misalkan pekurban ini tidak bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri, serahkan kepada yang ahli. Panitia pilih seorang juru sembelih itu yang memang punya kompetensi. Gitu ya, sudah pernah ikut pelatihan, sudah bisa diyakinkan kompetensinya. Jangan sampai yang menyembelih ini adalah orang yang cuman modal berani. Cirinya, perhatikan pisaunya. Kalau dia baik dalam memperlakukan pisaunya, kemungkinan besar dia punya pemahaman tentang penyembelihan yang baik. Yang kedua, wal yurida biha tahu dan senangkan hewan sembelihanmu. Artinya apa? Perhatikan hewan ini. Dia harus dalam keadaan tidak boleh tersiksa. Maka di antaranya adalah pertama, hewan ini pastikan dia terpenuhi makan dan minumnya. Jangan sampai hewan ini adalah hewan yang, mohon maaf gitu ya, ada sebagian warung yang pingin dagingnya laku, kemudian hewan ini dipuasakan 3 hari, supaya apa? Supaya lapar. Pada saat lapar dia dikasih bumbu, dikasih bawang putih, bawang merah, kemudian pandan supaya dimakan, dan dagingnya nanti jadi wangi. Betul, proses itu betul, tetapi salah secara syariat. Kenapa? Hewan ini disiksa. Maka hewan ini harus terpenuhi makan dan minumnya. Tetapi perhatikan, 12 jam sebelum penyembelihan, hewan ini harus puasa makan. Ini apa nih? Tapi Kalau tetap dia harus daftar nama nanti disediakan nulis minum. Ada kaidah dalam penyembelihan itu, ada yang disebut dengan adlibitum. Hewan ini harus disediakan minum dan dia bisa minum sepuas dia, tidak dibatasi. Maka perhatikan, biasanya panitia kurban itu menyediakan makan di tempat penampungan hewan, tapi lupa memberikan air untuk minum. Sehingga apa? Hewan yang menjadi dehidrasi, kemudian dehidrasi itu menimbulkan stres, kemudian nanti ususnya menjadi susah dibersihkan, kemudian ketika di skinning kulitnya lengket, jadi lebih susah, lebih lama untuk dilakukan proses skinning dan boning.
Kesalahan yang kecil tetapi itu jarang diperhatikan oleh panitia. Sehingga apa? Nanti manajemen kurban di kepanitiaan itu pastikan hewan itu minum dengan puas dan boleh tidak dikasih makan 12 jam sebelum prosesi penyembelihan. Gitu ya. Yang kedua, hewan itu tidak boleh dalam keadaan tersiksa. Sehingga dalam perobohan pun tidak boleh hewan itu dibanting. Gitu ya, untuk dalam proses penyembelihannya. Tidak boleh dia digabungkan dengan hewan lain yang tidak sejenis. Misalkan domba dengan sapi digabungkan sehingga apa? Dia tersiksa karena stres. Kemudian ditempatkan di tempat yang ramai. Sehingga apa? Dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang tidak sejenis dengan dia. Hal-hal semacam itu diperhatikan karena dia tidak boleh tersiksa. Hatta dalam merobohkan pun tidak boleh hewan ini dibanting, diselengkat. Ada tekniknya yang dinamakan dengan teknik rope squishy, ada yang disebut dengan teknik Barley, ada yang disebut dengan teknik Gesper, ada yang disebut dengan teknik al-swafa atau teknik ikat satu. Banyak yang itu kita bisa pelajari dalam pelatihan offline ya. Kemudian, ini yang paling penting juga, pada saat hewan ini sudah roboh, sudah rebah, maka si juru sembelih harus cepat-cepat mengeksekusi. Kenapa? Karena ketika dia rubuh, dia terbaring, dia punya waktu antara 30 detik sampai 2 menit, hilang kesadarannya, kemudian nanti akan terkumpul kembali kesadarannya itu dalam jangka waktu 30 detik. Paling lama 2 menit. Jadi hewan itu akan diam dulu setelah dia rubuh. Maka saat itulah kemudian diambil sembelih. Jangan pada saat melewati waktu tersebut. Sehingga panitia kurban upayakan doa itu dilakukan pada saat hewan itu sebelum dirubahkan. Pada saat hewan berdiri dibacakan ijab, dibacakan doa. Pada sudah roboh langsung ikat kakinya, langsung ikat kepalanya, dan langsung di Allahumma taqabbal minhu atau Allahumma taqabbal minhum bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama-lama dibiarkan hewan berbaring. Kenapa? Kalau dia berbaring, maka pada saat lewat waktu kumpul kesadarannya, maka hewan ini akan merasa tersiksa. Dia akan berusaha untuk berontak. Pada saat dia lihat lingkungannya dia berani, maka dia akan melawan. Kalau pada saat dia melihat sekitarnya dia takut, maka dia akan berusaha untuk lari. Tapi dua-duanya itu berontak dan itu berbahaya buat kita, juga berbahaya untuk hasil sembelihannya nanti. Kemudian yang ketiga, tidak boleh hewan ini dalam keadaan apa? Stres. Stresnya banyak faktor. Misalkan panitia kurban hanya menyediakan tempat yang kecil, penampungan dengan penyembelihan digabung, sehingga hewan itu bisa melihat temannya yang dipotong. Karena sensor daripada hewan yang terganggu itu 3, telinganya, matanya, kemudian moncongnya. Nabi mengatakan, jangan engkau mengasah pisaumu dekat hewan. Kenapa? Karena bunyi-bunyi dari asahan itu terdengar dan itu bikin stres. Terlihat dan itu bikin stres. Dan jangan dipotong hewan atau temannya dekat dia. Kenapa? Karena darah itu nanti akan tercium oleh hewan sehingga hewan yang lain yang tadinya tidak stres bisa kemudian stres. Kenapa? Karena moncongnya itu adalah sensor. Sensor motility kalau dalam istilah kestrawan. Nah, wabilah saya percepat ya sedikit lagi. Jadi itu dalam prosesi penyembelihan. Ketika dipotong tentu tasmiyah. Bismillah Allah, Allahu Akbar. Memposisikan pisau kalau dari teknik tarikan berarti dari bawah, kalau teknik dorongan dari atas. Yang paling penting adalah 3. Pertama, kepalanya harus terikat terkunci. Yang kedua, gelambirnya harus dalam keadaan regang. Yang ketiga, pisaunya harus betul-betul tajam. Jadi jangan sampai pisau itu pada saat mau dipakai, kita pastikan dulu pisaunya siap pakai ketajaman. Jadi 3 ya, pengikatan kepala atau penguncian kepala, tenaga hewan itu ada di rahang, bukan di tanduk. Ya, jadi yang dipegang itu rahangnya, yang dikunci itu rahangnya. Jadi kalau domba itu ada yang megang tanduk, sapi ada yang megang tanduk, itu bukan di handling, justru hewan ini merasa ditantang oleh kita. Maka ini yang ditahan. Pakai tali atau pakai tangan ini ya dagunya yang ditahan. Kemudian regangkan kulit gelambir.
ada gelambir atau tidak, kulit leher itu harus diregangkan seregang mungkin. Baru setelah itu pisau yang tajam diposisikan sebaik mungkin. Nah, terakhir untuk panitia, setelah ihsan dalam penyembelihan, tentu yang terkait dengan ihsan dalam pembagian. Pembagian dalam kaidah kurban itu dalam surat Al-Hajj ayat ke-36 itu dikatakan 3 bagian. Ada yang dimakan, ada yang dihadiahkan, dan ada yang disedekahkan. Dalam Al-Hajj ayat ke-28-nya itu terbagi 2. Ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Tetapi yang paling utama adalah panitia itu membagi untuk pekurban, untuk hadiah, dan untuk sedekah. Artinya untuk fakir miskin. Jangan terlewat. Gitu. Nah, kenapa yang berkurban harus kebagian? Dalam mazhab Syafi'i memang ada yang disebut kurban wajib dan kurban sunnah. Tinggal dipastikan saja konfirmasi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, anggap saja semuanya adalah kurban sunnah di mana si pekurban itu punya bagian. Nah, jumlahnya tidak harus sepertiga. Yang penting dari kurban itu ada 3 bagian. Jumlahnya silahkan disepakati oleh panitia. Yang penting si pekurban ini dia mendapatkan bagiannya untuk dimakan. Dan panitia pun kalau sudah membagi ini, kalau misalkan bagaimana kalau di tempat kurban kita mengadakan masak gitu. Maka itu yang sunnah. Sunnahnya dari mana? Pertama, untuk membedakan kurban kita, kurban Islam dalam agama Islam dengan kurban orang-orang kafir. Karena orang kafir itu dia motong hewan tapi tidak pernah makan daging hewan. Dia motong ruatan, dia motong larung, dia motong tumbal tapi tidak pernah memakan daging tumbal itu. Semuanya diserahkan untuk setan. Maka bedakan syariat kurban kita dengan umat lain. Yakni apa? Kita makan daging hewan sembelihan. Maka baginda Nabi dalam kisah yang sangat masyhur, hadisnya pun sahih. Pada saat Idul Adha ini beliau berangkat ke tempat sholat itu dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan kosong perutnya. Tidak makan, tidak minum. Kemudian sholat dan naik mimbar, turun dari mimbar beliau menyembelih hewan. Kurbannya dengan tangan beliau sendiri, diambil bagian daripada hewan itu, kemudian dikasih garam, kemudian dibakar atau dimasak. Dan yang paling pertama masuk ke dalam mulut beliau adalah hasil sembelihan kurbannya. Untuk apa? Sekali lagi, tujuannya adalah syiar membedakan kurban kita dengan kurban umat yang lain. Nah, jadi kalau dia ibadah kurban ini, upayakan konsumsinya adalah daging kurban yang kita sembelih. Dari mana diambilnya? Dari bagian mukorib yang sepertiga itu. Mintalah kepada mukorib bagian untuk dimasak di tempat kurban. Yang salah adalah ketika panitia menyembelih, kemudian ngambil daging tanpa izin, kemudian dimasak dan dimakan barang-barang. Yang salahnya adalah itu bagian yang dimasak itu statusnya sebagai milik siapa. Itu yang salah secara kaidah. Tapi kalau sudah diminta pada mukorib, kemudian kita masak di situ, kemudian makan di situ, inilah sebetulnya syiar dari penyembelihan kurban untuk membedakan dengan ibadah kurban orang kafir. Kemudian yang kedua untuk dihadiahkan, artinya tidak semua bagian kurban itu harus dibagi rata. Misalkan kepala kulit yang tidak susah dibagi-bagi gitu kan, maka boleh ini dihadiahkan kepada siapapun. Tinggal dipilih saja oleh panitia ataupun dari mukorib, tolong hadiahkan ke si anu. Dan ini adalah sunnah. Nabi itu selalu menghadiahkan kepala kepada suku-suku yang dekat dengan beliau. Suku-suku di Arab yang dekat dengan baginda Nabi. Itu selalu dapat hadiah kepala. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sedekah. Tentu sedekah ini untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Lalu bagaimana kalau ada orang kafir yang memakan daging kurban sepanjang dia bukan kafir harbi atau kafir yang memerangi kita, maka boleh diberikan bagian dari daging kurban. Nah, terakhir setelah kurban ini dibagikan kepada yang berhak, baik mukoribnya, baik yang dihadiahkan atau
penerima manfaat tadi sebagai fakir miskin, maka terserah dia mau dijual, mau dimasak, mau dikasihkan kembali, itu sudah hak milik dia. Yang tidak boleh itu dua, daging kurban itu atau bagian kurban ini dijual oleh si mukorib, ya, dijual oleh mukorib, misalkan kepalanya dijual, kakinya dijual, atau apapun yang berkaitan dengan kurban itu dijual. Ini tidak boleh karena akan menggugurkan pahala kurban. Yang kedua, bagian kurban ini dijadikan upah untuk panitia atau upah untuk penjagal. Maka ketika dijadikan upah, batallah kurban. Barangkali itu Ustaz Nanang, karena ini 1 jam amanahnya, tentu masih banyak yang ingin Ya, dibahas, tapi saya berharap ini pertemuan bukan pertemuan pertama, di lain ya. kesempatan kita bisa bahas yang lainnya. Alafu Baik. minkum, mohon maaf atas segala kekurangan, kita lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustadz atas paparan materinya. Pada intinya tadi sudah kita simak bersama ya teman-teman tentang bagaimana sejarah dari kurban itu ternyata dari zaman prasejarah sudah ada ya, tetapi masih tidak islami ya. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang raise hand tadi silahkan ya, 3 orang penanya dulu, silahkan ya. Langsung Pak Budi Rahman, dari mana Pak? Langsung to the point aja. Yang pertama Pak Budi Rahman, silahkan. Kalau bisa open cam, alhamdulillah ya, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, dari mana Pak? Saya Wah, Budi Aci sama dari pengurus. Cikarang, Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, apa? Asli ini mah, bukan settingan, mau nanya beneran. Masya Mau minta Allah. faedahnya dari Ustadz Yusuf nih. Ustadz, mau tanya terkait tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa diharapkan kita memberikan arahan ke panitia untuk penyembelihan hewan kurban yang jumlah hewannya banyak, diarahkan agar bisa berlanjut di hari tasrik. Cuman kendalanya kadang-kadang kita di masjid-masjid itu di panitiaan, ini mah pengen dapat jobnya 2 kali gitu. Nah, ketika kita sampaikan kita pengen menyembelih dengan baik gitu ya Ustadz ya, karena penanganan hewan kurban yang jumlahnya banyak itu memang cukup merepotkan, memakan waktu gitu. Kemudian panitia berdalih bahwa penyembelihan di hari kurban itu lebih afdol daripada nyembelih di hari tasrik katanya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah memang ada Ustadz syariatnya bahwa penyembelihan itu yang afdol itu di hari kurbannya, atau hari kurban dengan hari tasrik itu sebenarnya secara fadilah amalnya sama? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima Ya, kasih. Ya, silahkan langsung dijawab aja Ustaz, mungkin. baik. Ada 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa, bentar saya tampilkan. Ini nanti materi boleh di-share nggak Ustaz? Ya, kecenderungan orang itu memilih di hari Idul Adha ya. Memang secara keutamaan fadilah itu ada sebuah hadis dari baginda Nabi bahwa tidak ada satu amalan seorang keturunan Adam gitu ya yang lebih utama daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan ini berlaku umum dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kata para sahabat, wala jihad ya Rasulullah, walaupun jihad. Terkecuali kalau engkau jihad, kemudian tidak pulang lagi, artinya mati syahid. Jadi amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih utama daripada amalan-amalan yang lain yang setara dengan mati syahid. Artinya dari sisi keutamaan. Nah, kemudian penyembelihan di hari ke-10 itu ngikut pada keutamaan itu. Tetapi, iwafilah, kalau lihat kaidah, ini kan keutamaan. Tetapi melaksanakan syariat yang memenuhi kaidah itu juga keutamaan. Sehingga apa? Pilihannya kemudian ada di kita. Gitu. Jadi ada di kita. Seperti halnya begini. Ketika baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar,
wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan sholat witir? Beliau menjawab, saya sholat witir sebelum tidur. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Engkau termasuk orang yang hati-hati. Kemudian ditanya, kalau kamu Umar, aku mas sudah bangun tidur. Gitu, aku tidur dulu baru witir. Dan kemudian baginda Nabi pun memuji, kamu termasuk orang yang kuat. Artinya, keutamaan itu adalah pilihan. Gitu. Hanya kalau kita melihat, jangan sampai karena mengejar hari pertama, dan ini yang kemudian salah, mengejar hari pertama, kemudian sore masih nyembeli, malam masih nyembeli. Padahal dari sisi katanya saja, udhiyah itu dilakukan di waktu duha. Ini pengalaman kita tahun kemarin ketika kita diminta motong 14 ekor dan panitia kemudian meminta kita selesai jam 2. Saya bilang tuh bisa jadi karena memang targetannya adalah sebelum duhur itu sudah disembelih semua. Dan saya minta dalam sisi manajemen kurban kalau ada 4 ekor sapi gitu ya, lebih dari 4 ekor sapi, maka lubang pemotongan itu harus lebih daripada 1. Jadi kalau 4 ekor, ini ada 6 nih, maka 2 lubang. Gitu, 8 ekor 2 lubang, 10 ekor 3 lubang kalau bisa. Maka waktu itu disepakati ditambahlah 1 lubang. Dan itu selesai, duhur itu 14 ekor selesai disembelih oleh 1 tim, tetapi tempat itu ada dua lubang. Kalau misalkan tenaganya lebih banyak, tambah lagi lubangnya. Apa yang dikejar? Yang dikejarnya adalah penyembelihannya di waktu duha itu. Gitu, tentu nanti berkaitan juga dengan penanganannya, karena hewan setelah dipotong harus disisit. Jangan dibiarkan terlalu lama kan begitu. Nah, ini yang kemudian akan jadi pilihan di umat. Apakah nanti mengejar keutamaan 10 hari itu atau mengejar keutamaan udhiyahnya. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih berpandangan seperti yang dilakukan teman-teman di Surakarta, itu setiap tahun tuh kurban 500-600 ekor sapi, kemudian 6.000 ekor domba di satu tempat gitu, di satu tempat, tapi dilakukannya setelah 4 hari. Jadi setiap hari motong gitu ya, sore dibagikan, motong sore dibagikan. Dan ini iwafilah yang dilakukan di negeri Arab. Barangkali ini ada Pak Haji Buldan, nih yang lebih sering bolak-balik ke Tanah Suci. Di sana itu yang namanya Lebaran ramai itu bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Di mana Iya, 4 hari betul itu Ustaz. motong gitu. Idul Adha yang rame. Yang ramai itu Idul Adha ya Pak Haji ya. Iya, Jadi kalau Idul Idul Adha itu Fitri yang rame. malahan Idul beres Fitri mah sholat biasa bubar saja. sudah gitu. Tapi Idul Nggak ada Adha apa-apa. diramaikan dengan apa? Siangnya motong, kemudian makan-makan, motong lagi makan-makan. Dan inilah yang dinamakan dengan syiar sembelihan itu. Nah, qadarullah, iwabillah, Budi, kami di Bandung itu sudah dari tahun 2018, terutama DPW ya, itu selalu mengadakan kurban di hari terakhir hari tasyrik. Jadi sering kita ajak kan. Yang kurban itu biasanya bandar-bandar sapi, dilekek-leketek. Nggak jualan kan banyak untung atau satulah ke DPW kan gitu. Maka patungan lah jadi 1 ekor sapi. Nah kemarin kalau lo 2 ekor sapi. Itu di hari tasyrik, di hari ketiga, hari keempat. Nah, tujuannya apa? Kita kumpulkan teman-teman Juleha yang tugas atau teman-teman Juleha yang sudah berkiprah di tempatnya masing-masing, atau kan hari tasik mah sudah nyantai itu. Kita kumpul, kita motong di situ supaya apa? Syiar sembelihan itu hari tasik pun bergema. Kemudian apa? Makan. Qadarullah memang saya masak kebuli di sini. Jadi kalau yang bengkok-bengkok Tikoro belum pernah kebuli, datanglah di hari tasrik kurban di DPW. Itu tujuannya sekali lagi supaya masyarakat tuh paham bahwa syiar itu bukan hanya di hari Idul Adha saja, tetapi ada hari tasyrik satu kedua bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan lewat hari tasyrik pun masih ada syariatnya walaupun ini hanya dianut oleh sebagian mazhab. Itu barangkali Kang Budi. Oke, Ustadz Budi sudah jelas ya, kira-kira. Alhamdulillah, jelas-jelas. Oke, Kita sama-sama, alhamdulillah. Ustaz. Baik, kita buka lagi penanya selanjutnya, bisa raise hand. Mungkin terkait teknis manajemen kurban itu bagaimana Ustadz? Misalkan idealnya jumlah panitia kurban di masjid itu dengan sapi misalkan 2 ekor itu idealnya berapa orang gitu ya? Atau
rumus dari menghitung daging itu yang sebenarnya yang paling mendekati itu bagaimana. Kemudian eh, masyarakat yang berhak mendapatkan daging sapi itu kira-kira idealnya berapa kilo atau berapa takarannya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, atau hal-hal lain yang sangat krusial selama ini terkait manajemen kurban. Silakan Ustadz, sambil kita tunggu teman-teman yang lain ingin bertanya ya. Waktunya masih ada 14 menit lagi Ustadz. Ya, ya terkait itu juga teman-teman di apa di Indonesia itu seringkali berpikir bahwa kurban itu untuk satu orang gitu ya. Jadi biasanya bergantian di satu keluarga, tahun ini siapa, tahun ini siapa. Walaupun saya sendiri melakukan itu. Jadi untuk kurban itu syariatnya satu domba itu satu keluarga. Bahkan saya ingat guru kami Ustadz Hilman Rosyad rahimahullah waktu beliau menyampaikan tentang kajian kurban itu, nanti di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik, setiap umat Islam ini punya kemampuan satu keluarga itu untuk berkurban satu ekor domba. Makanya Nabi mengatakan satu domba itu cukup untuk kurban satu keluarga pahalanya. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita bisa paling minimal satu domba sudah diniatkan untuk satu keluarga. Tapi kalau misalkan bisa satu ekor sapi untuk satu keluarga, satu ekor sapi, satu ekor unta untuk satu keluarga, satu ekor unta gitu. Kemudian kalau untuk satu orang, boleh-boleh saja dengan unta, dengan domba, dengan atas nama satu orang. Tentu sangat boleh. Bahkan baginda Nabi itu kurbannya 100 ekor unta sendiri gitu. Jadi belum ada yang ngalahin nampaknya gitu ya. Nah, kalau misalkan bergantian nama setiap tahun, apakah boleh? Kalau tujuannya untuk pendidikan, tarbiyah untuk keluarga, tentu sangat bagus. Tahun ini anak ya, tahun ini pahalanya tetap untuk satu keluarga. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih daripada itu, tentu lebih afdol lagi. Gitu ya. Oke Ustadz, jadi panitia kurban itu idealnya jumlahnya berapa Ustadz? Untuk misalkan 2 ekor atau 3 ekor sapi. Supaya tadi Gimana, tidak Sat? memberatkan apa namanya upah ya, membayarnya upah itu. Mungkin dari pengalaman Ustadz. Gimana kurang jelas? Untuk idealnya jumlah orang panitia kurban itu berapa orang ya panitianya? Oh, Karena ini berhubungan dengan upah ya. Mungkin kalau terlalu banyak panitianya nanti habis daging itu untuk panitia atau tulang untuk panitia. Sementara mungkin masyarakat itu pengen juga dapat tulang gitu ya. Dan kira-kira berapa kilo sebenarnya idealnya jumlah daging yang apa dibagikan ke masyarakat gitu, Ustaz. baik. Berapa jumlah ideal panitia? Sebenarnya tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan. Karena panitia pun harus dibedakan. Apakah panitia ini tenaga profesional, ya, yang dibayar, atau tenaga sukarelawan yang ikut bantu-bantu? Itu harus dibedakan. Nah, eh, konsekuensinya apa? Kalau panitia ini profesional, maka dia cukup dibayar. Tidak boleh dia dapat bagian dari hewan kurban. Terkecuali nanti misalkan dikasih hadiah. Ya, nih ada hadiah buat. Tapi akad dari muamalah sebagai jasa pengelola kurban itu selesai. Dari awal sudah selesai sebagai akad jasa. Nah, berbeda dengan yang disebut panitia dari kalangan masyarakat yang dia ikut campur, ikut terjun karena memang ingin bantu gitu. Maka dia tetap masuk dalam kaidah dia boleh dapat hadiah, boleh tambah bagian dari hewan kurban itu, dapat jatah gitu. Dan saya termasuk yang tidak sepakat panitia yang kemudian membedakan ini untuk masyarakat, ini untuk panitia. Karena dia sukarela, sebetulnya jangan dianggarkan.
Ini bagian panitia jangan dianggarkan. Terkecuali misalkan bagian-bagian yang memang sudah dihadiahkan. Contoh kalau di tempat kami itu kepala, kaki itu tidak dibagikan tapi dijadikan hadiah. Nah, itu untuk panitia, untuk yang disebut panitia sebagai sukarelawan gitu. Tapi tidak tidak kemudian dari bagian yang akan dibagikan ada jatah tersendiri. Misalkan sama panitia jadi dua 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 kresek gitu. Khawatirnya ini jadi bias dari sisi hukum. Seperti itu. Nah, maka harus pasti dulu nih, panitia ini apakah seorang yang profesional, kita yang sudah dibayar, ataukah dia masyarakat biasa yang dia gabung dengan itu. Kalau misalkan masyarakat biasa, sudah dia masuk ke dalam anggaran pembagian. Artinya gini, kalau misalkan mustahik di data itu ada 1.000, maka panitia pelaksana itu bikin paket itu 1.200. Yang 200-nya kemana? Nanti akan terlihat 200 itu tidak akan pas 200, tapi dia akan menyusut jadi 100, 120 atau 150. Kenapa? Karena nanti dalam proses pemakingan itu ada proses penyusutan daging, ada ketidaktepatan lain sebagainya. Tidak mungkin tepat di angka 1.200. Kalau penerimanya 1.000, maka 20% tambah. Yang 200 itu, yang lebihnya itu nanti bagikan lagi kepada siapa? Kepada yang hadir di situ. Termasuk yang disebut tadi dalam tanda petik panitia sukarelawan. Jadi tidak dikhususkan dari awal, tetapi memang dia dapat pendistribusian dari sisa karena memang harus dimanfaatkan. Begitu barangkali dalam hilah syariah dari kami. Oke, Karena Ustadz, sebetulnya masih ada kalau dua misalkan penanya ini, misal Ustadz. ya di DPW Jawa Barat ini ada MQ dan MQ ini sudah profesional, dia dibayar dari awal. Bayaran kami cukup besar, maka saya bilang tim MQ ketika bertugas tidak boleh berharap dapat bagian, dikasih terima tidak dikasih wayahna. Dan banyak tim kami Pak pulang tuh, Ustaz, nah saya tuh dimarahin istri. Kenapa? Karena pulang dari nyembelih nggak dapat apa-apa. Ya sudah, resiko. Itu kan dapat gaji. Begitu, Ustaz. Siap, terima kasih Ustadz. Ini ada yang dua orang raise hand dari Ustadz Imam Ghazali dan dari Padesma. Silahkan Pak Ustadz Imam Ghazali dulu dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya, Open cam Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. telah warahmatullah. Ini banyak terjadi di lapangan ketika kegiatan kurban terkait dengan tempat pemotongan. Nah, hal ini banyak terjadi kalau di lingkungan kami di sini banyak menggunakan fasilitas masjid. Jadi sejauh mana diperbolehkannya atau sejauh mana tidak diperbolehkannya. Berhubung fasilitas masjid juga untuk kemaslahatan umat. Oke, terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. lanjut ke Ustadz Imam Ghazali. Ustadz Imam Ghazali. Oke, barusan silakan. kami Ustaz. Kami barusan dari sorry, Bogor. sorry. Oh, iya. Udah dua. Sekarang Ustadz Desma Anugrah dari Bogor. Silakan Ustadz. Silakan buka mic-nya Ustadz ya. Assalamualaikum, terima kasih untuk host juga untuk Pak Ustadz Yusuf Ketua DPW. Izin bertanya Pak Ustadz, pada intinya sih lebih ke pengalaman pribadi manajemen kurban yang melanjut tadi bahasan Pak Ustadz terakhir, ketika upah itu dibagi ke panitia pengurus masjid. Dalam artian begini Pak Ustadz, ada di lingkungan kami, dalam artian itu kita lihat dari tata cara manajemen kurbannya, proses penyembelihannya, mungkin artinya belum layak lah. Cuman karena mereka menutup diri kepada orang luar dan tidak mau untuk apa ya, bahwa itu ajang mereka jangan sampai terganggu begitu. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz sebagai juru sembelih atau yang mendapat tugas amanah syiar sembelih halal menyikapi itu? Karena di satu sisi saya pribadi merasa kok kita keluar bisa kasih edukasi, bisa berbagi, sedangkan di lingkungan sendiri kita nggak bisa. Mohon petunjuk Pak Ustadz. Ya.
Oke, silakan langsung Ustadz dari dua orang penanya ini. Silakan. Baik, pertama terkait eh, tempat ya. Sebetulnya dalam Permentan nomor 14 kalau tidak salah tahun 2014 tentang penyembelihan hewan kurban itu tempatnya sudah diatur. Bagaimana tempat penampungan, tempat penyembelihan seperti itu. Lalu bagaimana hari ini masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas masjid. Nah ini Rasulullah memang kalau lihat dari sejarah baginda Nabi, jadi Nabi itu memang menyembelih hewan kurban di tempat dilaksanakan sholat Id. Jadi dalam sejarah sepanjang baginda Nabi hidup itu cuma 2 kali kalau tidak salah dilaksanakan sholat Id di masjid, itu pun karena alasan hujan. Nah, jadi rangkaiannya memang sholat Id itu di lapangan, dan di lapangan itu dilakukan penyembelihan. Lalu bagaimana dengan masjid? Tentu yang dipakai tidak boleh area masjid. Yang disebut dengan masjid itu kan tempat sujud gitu. Maka saya menyarankan kepada semua DKM masjid, semua pengurus masjid, ini kurban itu adalah ibadah yang pasti tiap tahun akan dilaksanakan oleh umat. Maka baiknya itu ada fasilitas tersendiri, tempat tersendiri, tempat pemotongan yang barangkali berdekatan dengan masjid, tapi memang sudah didesain sebagaimana arahan Permentan, sebagaimana arahan Juleha untuk dilaksanakan prosesi penyembelihan yang nanti tidak mengganggu aktivitas di kegiatan masjid atau kegiatan sholat yang utama. Misalkan seringkali yang dikeluhkan adalah baunya yang tidak hilang-hilang. Ini biasanya karena fasilitasnya tidak memadai, tempat pembuangan darah kotoran tidak ada, kemudian limbahnya bercampur, tidak ditangani dengan baik dan lain sebagainya, sehingga apa? Ibadah syiar itu kemudian menjadi sesuatu yang buruk. Itu kurban tuh jadi bau kemana-mana lalu lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi sampai satu tempat nih Pak, kita biasa kurban di depan masjid, halaman masjid, sudah saya setting, ternyata ada satu yang tidak bisa dilakukan, itu septic tank penampungan kotoran dan darah, sehingga apa, seminggu itu bau, masih bau gitu. Sehingga apa, tetangga-tetangga kemudian komplain, dan sudah tahun ketiga ini kurbannya kita di lapangan Pak, di sawah, tapi bukan di tempat sholat. Nah kaidahnya sekali lagi, turun dari mimbar, disitulah dilakukan eksekusi. Maka kalau ibadah sholatnya di masjid, berarti kurbannya dekat masjid. Hanya berarti PR buat DKM adalah menyediakan fasilitas penyembelihan yang standar. Barangkali bisa belajar dari Joko Karyan, belajar dari Salman, ITB. Itu ada tempat yang memang disediakan tempat penampungan, pemotongan, penggantungan daging, lain sebagainya. Dan itu DKM itu bisa, Pak. Bisa, ya. Saya yakin bisa. Jika memang ada kemauan yang kuat bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah syariat yang tidak akan ditinggalkan oleh umat. Ini tiap tahun misalkan, contoh yang sederhana, ada panitia tiap tahun beli wadah untuk kadut yang sekali buang, sekali buang. Padahal kalau misalkan tiap tahun ada kegiatan seperti itu, kenapa tidak beli tempat yang permanen, misalkan box yang bisa dipakai bertahun-tahun dan itu lebih higienis. Gitu ya. Tiap tahun gitu nyari balok untuk potong-potong daging. Kenapa tidak misalkan kita 1 tahun misalkan punya aset, punya meja dari stainless gitu. Kenapa tidak gitu kan? Karena tiap tahun juga kurban kita pasang tiang. Saya Pak di DPW depan rumah itu dipasang tiang besi tahun kedua supaya apa? Supaya kurban itu digantung dagingnya. Gitu. Dan ini kalau ada pemahaman yang sama, nawaitu yang sama, insya Allah itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana Ustaz? Sudah tempatnya sudah tidak memadai, memang sudah segitu-gitunya dan masjid yang dipakai. Maka pengolahan limbah itulah yang harus diperhatikan. Dengan cara apa? Nanti Pak, diperhatikan ya untuk DKM, setelah
beres nih, setelah beres dicuci, disemprot, jangan lupa dikasih kapur. Kapur apa? Kapur yang sering dipakai untuk bangunan. Itu murah, Pak. Kapur apa namanya? Kapur toho ya? Bukan kapur eh, buat di masakan, bukan. Tapi kapur yang di toko bangunan itu, beli Kapur kapur, Pak. Dolomit. Kemudian tabur dengan kapur. Itu insya Allah akan menetralisir bakteri, bau, dan sebagainya. Nah, biasanya panitia itu tidak melakukan itu. Sudah disemprot, sudah. Padahal itu masih tetap nanti akan ada bau-baunya. Caranya kasih kapur, Pak, taburkan. Nanti setelah hilang bau, setelah kering, boleh disemprot lagi beberapa hari kemudian. Insya Allah eh, kenyamanan masjid insya Allah terjaga. Namun sekali lagi idealnya penyembelihan itu dilakukan di tempat sholat dan itu di lapangan, tentu nanti lengkapi dengan fasilitas. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Desma tadi, bagaimana dengan adanya pihak yang merasa terusik dengan kehadiran kita, yang ingin bersiar? Maka kaidah yang sering saya pakai dulu dari Kiai Bukhari Muslim, selalu dakwah ini beauty contest, Pak. Beauty contest itu apa? Kita lakukan sebaik kita yang bisa kita kerjakan. Nanti umat akan melihat. Jangan mengganggu mereka. Maka dalam kaidahnya kan kul ja'al haqqo wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka kebatilan itu akan sendirinya akan hilang. Maka jangan ganggu periuk mereka. Jangan pakai mereka. Mereka tidak syar'i, kita aja. Jangan, Pak. Salah satu cara yang pernah saya lakukan ketika edukasi 2019 ke salah satu masjid besar di forum silaturahmi masjid waktu itu, kemudian Ustadz ini ternyata yang selama ini tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana ya caranya? Kayak Pak, saya punya caranya apa? Bagi timnya. Jadi sekarang misalkan sapinya ada 8, maka 2 serahkan ke Juleha. Gitu. Kemudian hadirlah di tempat itu beauty contest, Pak. Beauty contestnya apa? Yang satu timnya itu nyembelih pakai, mohon maaf, pisaunya itu dari gergaji yang di slab. Gergaji, Pak, di slab. Jadi supaya tajam. Sehingga pada saat dia motong itu betul-betul teknik gergaji. Kemudian dari Juleha, karena memang ada standar pisaunya, kalau Bapak belum punya pisau yang bagus, bisa hubungi saya. Iklan lah. Jadi ketika nyembelih 1 kali sayat, dan saat itu Pak, bukan masyarakat yang menyaksikan dari sisi perobohan, kemudian penyembelihan, kemudian pengolahan sisit daging dan sebagainya, bukan hanya masyarakat yang menyaksikan, termasuk tim lama yang bercokol di situ. Akhirnya tahun berikutnya beliau pamitan, Pak. Kita bukan mempermalukan, bukan, tetapi ini bagian dakwah. Dan sebagian itu kita ajak masuk Juleha. Jadi tim kami akhirnya. Begitu. Nah ini strategi ini bisa di ATM lah, diamati, ditiru, dimodifikasi. Karena mungkin setiap tempat beda kasus. Tapi intinya fokuslah pada kualitas kita. Jangan usik yang lain. Biarkan orang lain pun melihat bagaimana sebetulnya ilmu ini bisa diterapkan di lapangan. Gitu barangkali. Oke, Ustadz ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Oh ya, Izin yang mana Ustadz, ya? ini apakah materi ini bisa di-share ke peserta dari Pak Iskandar, kemudian dari Pak Ridwan, mempertegas lagi pertanyaannya terkait fasilitas masjid yang digunakan itu, misalkan air atau listrik yang punya masjid itu ada yang menyebutkan dilarang. Itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi tentang materi, insya Allah nanti saya share ya. Saya share bagian yang tadi tersampaikan. Yang kedua fasilitas tadi, memang Pak di masjid kita ini masih banyak yang harus diperbaiki, dibenahi. Di antaranya adalah akad dari penggunaan fasilitas masjid. Ya, jadi infak kita biasanya infak umum untuk semua kegiatan kemaslahatan di masjid itu ada yang dibiayai. Tapi baiknya sebetulnya ada di akad. Apakah infak yang dipakai itu mukoyadah
itu ya, muqayyadah itu terikat. Jadi jamaah ngasih uang untuk operasional masjid, atau infak itu diberikan secara umum atau non muqayyadah. Artinya sepanjang kemaslahatan masjid, kemaslahatan umat itu bisa dipakai. Maka pertanyaan tadi itu baru bisa terjawab manakala masjid tadi pakai akad seperti apa. Kalau uang infak yang terkumpul di masjid diakadkan dari awal hanya untuk operasional masjid, artinya kegiatan-kegiatan masjid berupa sholat saja atau ibadah yang berkaitan dengan kegiatan keseharian, maka fasilitas itu menjadi tidak boleh dipakai. Gitu. Nanti panitia kurban itu sisihkan dari biaya nih, dari biaya yang dikumpulkan dari peserta, disisihkan untuk apa? Untuk memberi infak kepada masjid, karena kita sudah memakai fasilitas masjid yang bukan untuk kurban. Tetapi kalau akadnya dari masjid ini, sudahlah ini buat kemaslahatan umat juga, silahkan pakai fasilitas ini. Siapa yang bisa mengatakan itu? Penanggung jawabnya, yakni DKM. Ini infaknya dari infak yang umum. Ya sudah, fasilitas yang ada itu boleh dipakai untuk kegiatan maslahat, termasuk ibadah kurban. Maka ini harus dirunut, Pak. Saya tidak bisa menjawab langsung karena setiap masjid tentu punya kebijakan yang berbeda ya. Walaupun saya lebih sepakat memang masjid itu infaknya ada akad muqayyadah, ada infak yang umum gitu ya, supaya nanti bisa dialokasikan. Kalau dalam posisi masjidnya ternyata infak yang dikeluarkan itu muqayyadah, artinya untuk air, untuk listrik yang berkaitan dengan keseharian masjid, wayahna panitia kurban sisihkan untuk biaya operasional, termasuk membayar air, listrik, dan kebersihan. Begitu. Oke, siap Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Bapak peserta, kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa hari ini dan juga diskusi ya, yang luar biasa juga. Dan mungkin sebelum ditutup, Ustadz Yusuf ada closing statement, Ustadz, penekanan untuk kita semua, untuk peserta yang kebetulan yang hadir pada Zoom ini rata-rata 94% itu pernah jadi panitia kurban. Mungkin satu statement terakhir Ustadz sebelum kita tutup, kemudian nanti kita akan foto bersama ya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ihwafillah, bahwa kurban ini adalah ibadah yang merupakan syiar, termasuk juga syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah innahu min taqwal qulub. Bahwa siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah itu pasti muncul dari ketakwaan dalam hati. Artinya ketika siapapun menjadi muqarrib, siapapun yang menjadi panitia sebagai pemegang amanah, wakil dari muqarrib, maka tegaskan dalam hati kita sedang menegakkan syiar agama Allah. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam disembelih, kemudian para malaikat berucap takbir, jangan sampai nanti di kurban yang kita lakukan, baik kita muqarrib ataupun panitia, kemudian ada orang yang beristighfar karena kelakuan kita. Ini yang akan kemudian mencoreng nama syiar agama Allah. Kenapa orang kemudian beristighfar? Barangkali ketika dia motong, keilmuannya tidak sampai, sehingga penyembelihannya yang seharusnya menjadikan orang takjub dengan kekuasaan Allah, kemudian menjadi istighfar karena mengerikan. Kemudian panitia yang kurang ahsan, cari hewan yang tidak sesuai syariat, sehingga apa? Masyarakat atau umat yang sudah mempercayakan menjadi tidak percaya, masih tidak percaya kepada kita, sehingga apa? Menjadi gibah, menjadi fitnah, lain sebagainya. Pada saat pembagian, panitia yang paling banyak, gitu. Kemudian lemari esnya yang paling penuh. Kalau terjadi seperti itu, maka kita sudah mencoreng syiar agama Allah. Maka semuanya, karena ini adalah syiar agama Allah, ini adalah ibadah yang merupakan ibadah tahunan yang akan dilakukan oleh umat Islam. Sesusah apapun kita, kurban ini tidak akan pernah ditinggalkan. Maka awali dengan keilmuan, awali dengan latihan yang baik,
insya Allah pertemuan kita ini insya Allah akan menjadi rangkaian dari ibadah kita untuk mempersiapkan kurban tahun ini dengan lebih baik. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berlatih, dan jangan berhenti bertanya, supaya apa? Maslahat kita semakin besar. Barangkali itu yang bisa tersampaikan. Juleha hanya bagian atau wasilah dari tegaknya syiar agama ini. Bantu kami, Pak, karena kita itu merasa banyak, tetapi ketika tahu tugas kita banyak, kita ternyata sedikit. Oleh karena itu, dakwah ini bukan hanya butuh kualitas, tapi juga butuh kuantitas. Dari mana? Dari gabungnya bapak-bapak bersama Juleha untuk menegakkan syiar agama Allah. Syiar sembelih halal. Juleha, bismillahi, Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Yusuf atas pencerahan dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi catatan amal jariah untuk Ustadz Yusuf ya. Baik teman-teman semua, kami sebelum kita tutup ya, kita foto dulu bersama. Ada 3 slide ini, 3 halaman. Silahkan dibuka kameranya dulu ya, untuk sebagai syiar juga untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa syiar sembelih halal juga edukasinya tetap terus berjalan, baik secara offline ataupun online seperti ini ya. Silahkan tangannya seperti ini, salam Juleha ya. Oke, halaman 1, 1, 2, 3. Oke, halaman 1. Sekarang coba halaman 2. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz. Ini bisa di-share di kolom chat untuk materinya Ustadz? Boleh. Silakan Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya Ustadz Yusuf. Di tengah kesibukan juga beliau menyempatkan diri untuk memberikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda untuk beliau dan beliau diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita semua yang Amin ya rabbal alamin. hadir pada acara Zoom ini benar-benar bisa amanah nantinya ketika menjadi panitia kurban sesuai dengan syariat ya. Baik, itu saja dari kami, dari perkumpulan juru sembelih halal Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, ustadz, guru-guru semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustadz, ditunggu materinya Ustadz di kolom chat. Ya, ini lagi di setting dulu. Iya. Ditunggu sesi berikutnya. Sesi berikutnya masih belum terpikirkan ya, karena masing-masing Ustadz ini pasti punya jadwal yang padat ya. Makanya kita mendahului ini, gitu ya. Nanti teman-teman bisa merapat ke DPW atau DPD di kabupaten kota masing-masing ya. Berkumpul untuk penyegaran mungkin. Ya, kita tunggu.